Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi di IPA. Walaupun adik-adik ada di rumah ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya Carlos ditemani oleh Kamli. Ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita terlebih dahulu menyanyikan Mars PA. Setelah kita tadi nyanyi Mas PA, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita akan membuka dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 154. Inilah hari. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita doakan terlebih dahulu. Tuhan, makasih Tuhan, Kau sudah membuat kami untuk menonton dan streaming video ini ya Tuhan. Tuhan, karena Tuhan ibadah kami agar berjalan dengan baik. Makasih Tuhan, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum berdoa, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 137. Senang membaca Alkitab.
pagi adik-adik. Sebelum kita merenungkan dan mendengar firman Tuhan, kita satu doa yuk. Terima kasih kepada Allah telah firman ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kehidupan yang Kau kasih kepada kami, sehingga kami masih boleh mengikuti IMPA pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau curahkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, agar kami mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Kita membaca Alkitab, kita buka Alkitabnya dari Rut pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya, Kak Sharon undang adik-adik untuk berdiri. Kita baca sama-sama ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali dan kita lihat video yang berikut ini. Adik-adik, kakak mau tanya, papanya adik-adik kerja di mana? Mungkin ada ya yang kerja di kantor atau di pabrik. Yang pasti tidak ada ya yang kerja di sawah, apalagi kita yang tinggal di ibu kota Jakarta. Beda loh dengan Bapak Elimelek. Bapak Elimelek adik-adik kerjanya di sawah, menanam gandum, sayuran, dan buah-buahan. Coba lihat gambar kita yang pertama ini. Dah, sampai jumpa. Doakan kami berhasil ya. Bapak Elimelek dan Ibu Naomi lagi dada-dada karena mereka terpaksa pergi meninggalkan Yehuda. Karena ternyata hujan sudah tidak turun-turun lagi dan tanamannya mati, semua kekurangan air. Bapak Elimelek dan keluarga terancam kelaparan
Soalnya sudah tidak lagi yang bisa mereka makan. Kemana ya mereka pindah? Oh, rupanya mereka pindah ke Moab adik-adik. Memang di Moab tanahnya lebih subur dan mereka bisa berkebun kembali. Di Moab adik-adik, keluarga Bapak Elimelek bertambah. Mereka yang tadinya cuma berempat, yaitu Bapak Elimelek, Ibu Naomi, dan anak mereka Mahlon dan Kilion. Sekarang coba adik-adik lihat di gambar, ada 2 perempuan lagi. Keluarga mereka jadi bertambah 2, yaitu Rut yang menjadi istrinya Mahlon dan Orpa yang adalah istrinya Kilion. Coba adik-adik perhatikan bagaimana keluarga ini hidup dalam kasih Tuhan. Lihat, Rut dan Orpa saling membantu dalam melayani keluarga mereka. Sayangnya adik-adik, sekalipun di Moab, keluarga Bapak Elimelek bisa berkebun lagi, tapi Bapak Elimelek dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion tidak berumur panjang. Mereka meninggal di Moab. Kegembiraan dan kebahagiaan mereka berubah jadi duka cita. Dalam gambar ini kita melihat Ibu Naomi, Rut, serta Orpa menangis. Mereka sangat sedih dan mereka tidak bisa lagi bertahan di Moab. Sebab Ibu Naomi sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan dia tidak punya keluarga atau saudara di Moab. Itulah sebabnya Ibu Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke Yehuda. Adik-adik lihat dalam gambar ini. Ibu Naomi, Rut, dan Orpa sedang membereskan barang-barang yang akan mereka bawa pindah. Mereka melakukannya bersama-sama. Mereka bertiga sangat kompak loh adik-adik. Dulu belum ada mobil atau bus. Mereka memakai keledai untuk mengangkut barang-barang mereka. Adik-adik, perjalanan dari Moab menuju ke Betlehem Yehuda bukan perjalanan yang dekat. Karena itu, mereka harus beristirahat di beberapa tempat. Dan ketika mereka sedang beristirahat, Ibu Naomi mengatakan, "Aku akan pulang sendirian ke Betlehem dan kamu, Rut serta Orpa harus kembali ke rumah orang tuamu." Kenapa ya Ibu Naomi berkata seperti itu? Ibu Naomi berpikir, kalau aku pulang sendiri ke Betlehem, di sana aku masih bisa menumpang dan minta makan sama saudara-saudaraku. Yang dipikirkan Ibu Naomi ada benarnya juga ya adik-adik. Kalau Rut dan Orpa pulang ke rumahnya, hidup mereka akan lebih baik. Tidak jadi miskin seperti sekarang. Sekarang dalam gambar kita lihat Orpa sudah berjalan meninggalkan Ibu Naomi. Hanya Rut yang terus memeluk Ibu Naomi sambil menangis. Kenapa begitu ya adik-adik? Rupanya Rut tidak mau berpisah dari Ibu Naomi adik-adik. Rut lebih suka sama-sama dengan Ibu Naomi. Sekalipun sekarang Ibu Naomi sudah jadi miskin. Rut sudah tidak mau pulang ke kampungnya karena di kampungnya orang-orang masih menyembah berhala. Rut merasa dia bukan lagi orang Moab, tapi dia sudah menjadi seperti orang Israel. Rut hanya mau tinggal sama Ibu Naomi karena Rut sudah percaya kepada Tuhan yang disembah orang Israel, Tuhan yang disembah Ibu Naomi. Rut percaya Tuhan sudah tolong kami melewati saat-saat senang dan sedih ketika di Moab. Maka aku percaya Tuhan juga yang pasti akan menyelamatkan kami saat kami kembali ke Betlehem. Nah adik-adik, dari gambar-gambar tadi kita melihat betapa Ibu Naomi sangat mengasihi keluarganya, suaminya, anak-anaknya, serta menantunya Rut dan Orpa. Rut juga selalu rajin dan siap bekerja menolong Ibu Naomi. Mereka berbuat seperti yang Tuhan inginkan. Kalian di rumah juga pasti punya papa, mama, atau opa-oma yang sangat mengasihi kalian kan? Karena itu, kalian juga harus mengasihi papa mama atau opa-oma seperti yang ditujukan Rut. Caranya bagaimana ya? Apakah dengan diam-diam saja? Apakah dengan main HP terus tidak usah belajar? Apakah dengan membiarkan kamar kotor atau mainan berantakan? Menurut kalian,
Apakah Tuhan menyukai anak-anak yang suka merengek minta HP, atau anak-anak yang suka minta dengan paksa supaya papa mama atau opa oma kasih uang jajan, atau yang suka melawan, atau anak-anak yang tetap bermain terus sampai malam padahal sudah berulang-ulang kali dipanggil untuk pulang? Tuhan mau kita belajar menjadi anak-anak yang rajin, yang selalu semangat untuk berbuat yang baik kepada siapa aja. Ruth yang tetap baik dan mengasihi ibu Naomi yang miskin mengajarkan kita untuk selalu siap menolong teman-teman ataupun siapapun yang dalam kekurangan. Kalau lihat orang miskin, kita tidak boleh mengejek, menghina, atau menjauhinya ya adik-adik. Sekalipun kita tidak bisa membantu mereka, tapi kita bisa mendoakan mereka supaya seperti Tuhan yang selalu pelihara adik-adik di rumah, Tuhan kiranya menolong dan memelihara hidup mereka juga. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 194, Bila Yesus Berada. Kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang begitu indah pada hari ini. Engkau boleh mengingatkan kami apa itu kesetiaan dalam mengasihi. Seperti Ruth yang selalu mengasihi Ibu Naomi. Ya Bapa, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, agar kami dapat jalankan aktivitas kami seperti sedia kala. Berkatilah bangsa dan negara kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami, agar kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami lagi dalam infak, ya Bapak. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Tuhan mau mendengar, Tuhan mau menjawab doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Untuk aktivitas anak TK mewarnai seperti ini, dan nanti akan dibuat dilem lininya jadi seperti ini. Untuk anak kecil, tadi ada dengar cerita kan adik-adik? Nah, coba ceritakan kembali ya. Ceritakan kembali di sini. Kalau tadi yang dengar baik-baik bisa menceritakan kembali sebelah sini. Ini untuk anak kecil. Kemudian untuk anak tanggung, kalau tadi juga mendengarkan cerita baik-baik, nanti pasti bisa menjawab. Mencari di sekitar sini nama-nama yang ada di huruf besar di atas. Ya, yang huruf besarnya ada di sini, dicari di sebelah sini. Tahu semuanya? Pintar adik-adik. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kita sudah melakukan aktivitas dan sekarang kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan, menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi.
Tuhan Yesus, kami sudah memberikan akan persembahan syukur ini. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini adik-adik dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 247. Kita yang kecil tidak terpencil. Adik-adik, kita mau terima berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membimbing ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkatilah hari-hari kami dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.